Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan ke bab yang baru, yaitu babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'wa ghairahu. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, bab termasuk kesyirikan, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara bab dalam kitab Tauhid yang membahas tentang salah satu bentuk dosa syirik, dosa terbesar. Kita sudah ketahui bersama, dosa syirik adalah dosa terbesar. Sebagaimana telah kita pelajari di bab yang keempat, dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati nggak bertobat. Dosa syirik adalah dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Maka dosa syirik adalah dosa yang paling Allah murkai, yang harus lebih kita takutkan. Kita secara tabiat takut terhadap virus corona dan semua penyakit. Tapi jamaah sekalian ketahuilah, kita harus lebih takut, harus lebih khawatir terhadap dosa-dosa kita. Karena itu yang lebih berbahaya bagi kita. Terutama dosa syirik. Virus corona dan virus apapun hanya berbahaya bagi kita di kehidupan dunia ini. Sedangkan perbuatan dosa, karena itulah kita terancam bahaya di dunia dan di akhirat. Maka kita harus ketahui apa saja perbuatan dosa untuk kita hindari. Sebagaimana kita berusaha mengetahui sebab-sebab yang bisa mengakibatkan kita terkena virus corona. Keluar rumah, kumpul-kumpul banyak orang, tidak menjaga kebersihan, dan lain-lain. Kita harus tahu itu, agar kita terhindar dari bahaya. Maka jemaah sekalian, mengenal kesyirikan, mengetahui sebab-sebab yang menjerumuskan dalam kesyirikan, itu juga sangat penting. Dan lebih penting lagi daripada sekedar mengetahui bahaya yang mengancam fisik kita, bahaya yang mengancam keimanan kita, akidah kita, tentu lebih wajib kita ketahui, karena itu lebih berbahaya dan jauh lebih berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada kehilangan nyawa sekalipun. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusyrik billah wa in kuti'ta wa hurrikta. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Jangan berbuat dosa syirik, walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang, dipenggal-penggal, ataupun dengan cara dibakar. Itu kan kematian yang paling menderita, lebih berbahaya, lebih sakit rasanya daripada virus corona. Tapi Nabi SAW mengatakan, mempertahankan tauhid itu lebih penting. Menjauhi syirik itu lebih penting. Itu yang harus lebih diutamakan. Walaupun harus dikorbankan nyawa. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana kita takut terhadap penyakit di dunia ini, harusnya kita lebih takut lagi sebab-sebab yang menjerumuskan kita kepada azab Allah. Penyakit-penyakit yang deritanya akan kita dapatkan lebih dahsyat lagi di akhirat. Dan bisa jadi Allah percepat di dunia. Maka kesyirikan adalah dosa terbesar, oleh karena itu kita harus tahu seluk-beluk dosa syirik. Apa saja yang masuk kategori dosa syirik? Maka inilah diantaranya, yaitu
berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apa arti istighatsah? Istighatsah itu maknanya adalah talabul ghauts, memohon pertolongan dalam kondisi genting, dalam kondisi gawat darurat. Itu istighatsah. Jadi istighatsah itu bagian dari doa juga. Istighatsah termasuk doa. Hanya saja Syekh memberikan penyebutan secara khusus istighatsah karena banyaknya orang terjerumus dalam kesyirikan ketika dalam kondisi genting. Dan ini sebenarnya lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah sebagaimana sudah sering kita ingatkan, mereka itu mempersekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah hanya dalam kondisi lapang. Tapi dalam kondisi genting, mereka lupakan. Mereka lupakan semua berhala mereka. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud-dina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, mereka takut tenggelam atau mereka dihempas oleh ombak, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah, memurnikan doa mereka hanya kepada Allah semata. Mereka lupakan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Semua Tuhan yang mereka sembah selain Allah mereka lupakan. Setelah Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, barulah mereka kembali mempersekutukan Allah. Tapi ada sebagian orang yang berbuat syirik hari ini, dalam keadaan lapang dia mempersekutukan Allah, dalam keadaan susah bukannya taubat, dia malah tambah berbuat syirik, tambah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian, hari-hari yang kita hadapi saat ini seharusnya membuat kita lebih taat kepada Allah, karena kita butuh pertolongan Allah. Dan bertakwa kepada Allah adalah solusi untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana telah Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Maka sungguh sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, kita terancam dengan virus corona, kita nggak bisa keluar rumah, terkurung di dalam rumah, tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, kita pun masih berbuat maksiat kepada Allah. Sungguh sangat disayangkan. Maka jemaah sekalian, kembalilah kepada Allah, inilah solusi agar kita mendapatkan pertolongannya. Baik, jadi jemaah sekalian, Syekh menegaskan termasuk syirik beristighatsah, minta tolong kepada selain Allah dalam keadaan genting, atau berdoa kepada selain Allah. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah, dan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Subhanallah. Kurang jelas apa hadis ini? Doa itu adalah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa seorang muslim masih berdoa kepada selain Allah, padahal dia ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi doa itu adalah ibadah, sudah jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan juga ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Maka barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, dia telah berbuat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Karena berarti dia menyembah kepada selain Allah. Dan dia mengingkari la ilaha illallah. Sehingga perbuatan berdoa kepada selain Allah itu membatalkan syahadat seseorang, membatalkan keislamannya. Iya. Tetapi jamaah sekalian, ulama menjelaskan doa dalam syariat itu ada rincian. Doa dalam syariat terbagi menjadi dua. Yang pertama,
doaul ibadah, doa ibadah. Yang kedua, doaul mas'alah, doa permohonan. Apa yang dimaksud doa ibadah? Semua amalan yang kita kerjakan, pada hakikatnya itu adalah doa. Salat, puasa, zakat, haji. Pada hakikatnya itu adalah doa. Gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat, itu semuanya dalam cakupan makna doa. Kita pergi berhaji, gerakan-gerakan kita, begitu pula umroh, zakat, itu semuanya adalah doa. Kenapa? Karena kita melakukannya agar Allah memberikan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Jadi kita meminta dengan cara melakukan amalan-amalan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, doaul mas'alah, doa berupa permintaan. Inilah doa yang kita kenal atau banyak dipahami oleh orang-orang. Doa itu berupa permintaan. Ada sesuatu yang kita minta kepada Allah. Padahal doa itu mencakup keduanya. Baik. Maka jemaah sekalian, ada perbedaan antara doa ibadah dan doa permohonan ketika dipalingkan kepada selain Allah. Kalau itu doa ibadah, maka otomatis dalam syariat dihukumi syirik. Seperti kalau misalkan ada orang sholat untuk mengagungkan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar yang membatalkan keislaman seseorang, yang menghapuskan syahadatnya. Baik. Tetapi doa permintaan, ketika seseorang meminta kepada selain Allah, bermohon kepada selain Allah, maka dihukumi syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Ini mirip dengan pembahasan meminta perlindungan kepada selain Allah di bab sebelumnya. Kan itu juga doa, meminta perlindungan kepada selain Allah. Kapan dihukumi syirik? Apabila yang dimintai itu atau makhluk itu tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta atau memohon atau beristighatsah atau mohon perlindungan kepada orang yang sudah mati adalah kesyirikan. Adalah syirik. Yang kedua, syarat yang kedua, dia hadir. Hadir artinya kita bisa berkomunikasi dengannya secara wajar. Kalau dia entah ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya, tidak melalui media komunikasi, maka seakan-akan dia yang maha mendengar. Oleh karena itu di situ juga ada syirik lain, yaitu menyamakan dia dengan Allah dalam sifat Allah yang maha mendengar. Bukan sekedar berdoa kepada selain Allah, tetapi menyamakannya dengan Allah dalam sifatnya yang maha mendengar. Itu syirik dalam sifat Allah. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, permintaan tersebut bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu syirik. Contohnya, minta dikaruniakan seorang anak. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Iya. Minta diturunkan hujan. Minta dilindungi dari segala mara bahaya secara mutlak. Segala mara bahaya. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau itu semuanya kita minta dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalam pembahasan dalil pada bab ini. Dalil yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Inilah dalil yang pertama. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada sejumlah pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama adalah
larangan tegas dari Allah untuk berdoa kepada selain Allah. Larangan berdoa kepada selain Allah dengan tegas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Dan ini kalimat umum. Allah tidak memberi pengecualian. Kecuali Allah katakan, illa ar-rasul, illa al-wali, illa al-malak. Kecuali berdoa kepada Rasul, kecuali berdoa kepada wali, kecuali berdoa kepada malaikat. Kan tidak ada. Allah tidak memberi pengecualian. Maka kepada siapapun, Allah melarang kita berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Hadis ini jelas, atau ayat yang mulia ini sangat jelas. Allah melarang kita berdoa kepada selainnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu syirik. Karena itu adalah dosa terbesar. Karena itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Karena itu menafikan dan membatalkan tauhid, serta menghilangkan syahadat la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang sangat jelas sekali. Allah mengatakan, wala tad'u min dunillahi, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada seorang yang dianggap kiai, yang dianggap ulama, dianggap tokoh agama, lalu dia mengatakan, berdoalah kepada wali fulan, berdoalah kepada syekh fulan. Jangan kita taati ucapannya. Jangan kita turuti. Karena dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mengatakan, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Jemaah sekalian, coba cari satu ayat, coba cari satu hadis. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita, atau mengizinkan kita, atau menganjurkan kita berdoa kepada selain Allah. Coba cari satu amalan yang pernah dilakukan oleh murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk berdoa kepada selain Allah. Tidak ada. Tidak ada jemaah sekalian. Maka itu adalah dosa syirik. Sama saja, orang itu berdoa kepada selain Allah, karena dia meyakini selain Allah itu yang mengabulkan doanya, atau dia ingin doanya diteruskan kepada Allah, dan mereka sebut itu tawassul. Maka kita katakan itu adalah at-tawassulu syirki wal bid'i. Tawasul yang syirik dan bid'ah sekaligus. Jadi, dua bentuk orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang pertama, dia meyakini selain Allah itu yang mengabulkan doanya. Yang kedua, sekedar dijadikan perantara supaya diteruskan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua-duanya adalah syirik dan sekaligus bid'ah. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah pula dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau mereka bilang bukan syirik sekalipun, tetap saja itu bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu. Ketika beliau masih hidup, banyak orang berdatangan kepada beliau minta didoakan. Tapi tidak ada satu riwayat pun sahabat berdatangan ke kuburan Nabi SAW untuk berdoa kepada beliau, atau melakukannya dari jarak jauh, berdoa kepada Rasul agar diteruskan kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada satu hadis pun. Jadi boleh kalau kita ketemu orang soleh, kita minta didoakan. Kita minta didoakan. Tapi minta ruqyah beda ya. Kita sudah bahas di bab yang ketiga, minta ruqyah itu hukumnya makruh. Kalau ruqyahnya sesuai syariat. Kalau ruqyahnya mengandung keharaman, hukumnya juga haram. Kalau mengandung kesyirikan, hukumnya juga syirik. Seperti minta ruqyah para dukun. Kenapa minta ruqyah yang sesuai syariat? Hukumnya tetap makruh, tetap terlarang, walaupun tidak sampai haram. Karena ada dalil. Rasulullah SAW mengabarkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara sifat mereka adalah la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Sebabnya apa jemaah sekalian? Karena seseorang ketika dia minta ruqyah, sedikit banyak dalam hatinya ada ketergantungan kepada tukang ruqyah itu, atau akan terjerumus ke sana. Iya. Jadi beda minta didoakan dan minta diruqyah. Minta ruqyah minimal hukumnya makruh. Minta didoakan boleh.
Sebagaimana dulu para sahabat minta Rasulullah SAW mendoakan. Boleh, kita amalkan. Ketemu orang soleh, ada sahabat kita yang soleh, minta didoakan. Bisa jadi Allah kabulkan doanya. Bisa jadi kita dapatkan kebaikan melalui doanya. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dahulu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berdoa kepada Rasulullah SAW. Meminta kepada beliau SAW. Setelah beliau wafat, tidak ada. Baik minta dikabulkan oleh beliau, atau minta diteruskan kepada Allah, tidak mereka lakukan. Jadi, itu adalah syirik, dan minimalnya itu adalah bid'ah. Syirik sekaligus bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan tersebut tertolak. Iya. Pelajaran yang kedua, ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita, semua yang dianggap Tuhan, yang dipersembahkan ibadahnya selain Allah, yang ditujukan kepadanya permohonan-permohonan, doa-doa, istighatsah, isti'anah maupun isti'adah, selain Allah, tidak bisa memberi manfaat, artinya tidak bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Artinya kalau kita tidak berdoa kepadanya pun, dia nggak bisa memudaratkan kita. Jadi ini penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Selain Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada kita. Yang kita anggap atau yang dianggap oleh sebagian orang sebagai Tuhan mereka selain Allah, kemudian mereka berdoa dan beribadah kepadanya, maka semua yang mereka sembah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Tidak memberi manfaat kalau disembah, tidak bisa mengabulkan doa kalau dipanjatkan doa kepadanya, tidak pula bisa memudaratkan kalau mereka tidak menyembahnya, kalau mereka tidak berdoa kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga terkandung pelajaran. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat kepada kita. Ketika kita beribadah kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya, hanya Allah yang menimpakan mudarat kepada kita kalau kita tidak menyembahnya. Maka kalau begitu, hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah yang pantas kita panjatkan doa-doa kita. Ini pelajaran yang sangat penting. Dan juga ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Kebodohan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Sungguh bodoh. Orang yang menyembah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Tidak bisa menolongnya. Kalau tidak menyembahnya, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepada yang tidak menyembahnya. Itu kan kebodohan. Jadi, ayat yang mulia ini juga memberi pelajaran kepada kita. Kebodohan orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan juga hadis ayat yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita. Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang-orang zalim. Fa innaka idzam minadh zalimin, kata Allah. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan ini bukan kezaliman biasa. Kalau di hari-hari ini ada orang yang keluar rumah, berkumpul-kumpul dengan orang lain, dia bisa terjerumus dalam perbuatan zalim, yaitu menularkan penyakit kepada mereka tanpa dia sadari. Karena kan sekarang ada OTG, orang tanpa gejala, tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Makanya hati-hati jemaah sekalian. Para ulama mengingatkan, kalau kita melakukan itu, bisa jadi kita mendapatkan dosa menghilangkan nyawa orang. Kalau orang yang tertulari itu sampai terbunuh atau sampai kehilangan nyawa karena tertimpa penyakit corona. Minimal itu adalah
perbuatan zolim kepadanya, walaupun dia tidak sampai mati. Nah jemaah sekalian, yang kita bahas ini kezaliman yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada menghilangkan nyawa. Lebih besar daripada korupsi. Lebih besar daripada riba. Yaitu dosa syirik. Sebagaimana juga di surat Luqman ayat ke-13. Luqman menasihati anaknya. Ini pelajaran bagi setiap ayah. Setiap orang tua. Luqman berkata kepada anaknya. Jadi jemaah sekalian, dari rangkaian nasihat yang banyak yang Allah sebutkan tentang nasihat Luqman dalam Al-Quran, wasiat beliau nomor 1 apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Karena sesungguhnya dosa syirik atau mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik itu adalah kezaliman. Orang yang berbuat dosa syirik adalah orang-orang yang zalim. Pelaku dosa kezaliman terbesar. Iya. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis ini juga atau ayat yang mulia ini kita bisa petik pelajaran. Manusia yang mulia sekalipun, bahkan yang paling mulia, andai dia berbuat syirik, maka dia menjadi manusia yang zalim, yang musyrik, yang akan terhapus amalannya. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Karena ayat ini ditujukan pertama kali kepada manusia yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah, wahai Muhammad. Kan ayat ini diturunkan kepada beliau. Walaupun tujuannya untuk kepada umat manusia seluruhnya. Tapi nomor 1 ditujukan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini mengandung ancaman pertama sekali kepada beliau terlebih dahulu, sebelum kepada yang lain. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa syirik, kamu akan menjadi orang zalim. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah katakan kepada beliau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini ancaman kepada seluruh manusia. Tapi yang nomor 1 pertama sekali diingatkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang baik sekalipun di masa ini, tadinya dia orang baik, suka berbuat baik kepada orang, lalu dia mempersekutukan Allah, maka dia menjadi orang yang paling zalim. Iya. Jadi ini bahaya dosa kesyirikan. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Dia. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak anugerah yang Allah berikan tersebut. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikannya kepada yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 107. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua dalam bab ini. Dalam ayat ini ada sejumlah pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang pertama adalah Allah mengabarkan kepada kita keesaannya di dalam sifat-sifat rububiyah. Ini pelajaran yang pertama. Keesaan Allah dalam sifat-sifat rububiyah. Apa di antara sifat rububiyah itu? Menimpakan kemudaratan kepada makhluk, memberikan kebaikan kepada makhluk, dan apabila makhluk ditimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Ini semuanya adalah sifat-sifat rububiyah Allah. Bagian darinya, bagian dari sifat-sifat rububiyah Allah.
maka Allah dialah yang sah, yang pantas menyandang sebagai Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan semua sifat rububiyah itu kembali kepada tiga: menciptakan, menguasai, dan mengatur. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Termasuk jemaah sekalian, hari-hari yang kita hadapi saat ini, virus corona, virus apapun, bahaya apapun yang mengancam dan menimpa kita, itu semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, berada di bawah kekuasaan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengaturnya. Maka berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khawatirkan dosa-dosa kita. Jangan sampai Allah timpakan bahaya itu kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketika kita tertimpa bahaya itu, bersabarlah. Karena Allah yang menakdirkannya. Kita harus sabar terhadap ketentuan Allah. Dan berharaplah hanya kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal, bergantung hati kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita dengan itu. Hanya Dia pemilik sifat-sifat rububiyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tercabang pelajaran berikutnya. Kalau begitu hanya Dia yang pantas untuk disembah. Karena hanya Dia pemilik sifat-sifat rububiyah. Maka hanya Dia saja yang pantas untuk kita ibadahi. Dan disinilah hubungannya dengan pembahasan kita. Karena hanya Allah pemilik sifat-sifat rububiyah, hanya kepada Allah saja kita berdoa. Karena doa itu ibadah. Tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan juga karena Allah pemilik sifat-sifat rububiyah, maka hanya Allah yang maha mendengar. Maha mampu untuk mendengarkan seluruh makhluk berdoa. Dan mengabulkan doa kita. Subhanallah jemaah sekalian. Para wali Allah, mereka masih hidup sekalipun, mereka nggak mendengarkan semua orang yang bermunajat kepada mereka. Apalagi sudah wafat. Tapi Allah Azza wa Jalla maha mendengar. Seluruh makhluk berdoa kepadanya. Semuanya Dia dengarkan. Dengan bahasa apapun. Dengan suara yang kecil maupun yang keras. Bahkan hanya dengan hati yang terfikirkan untuk bermohon kepada Allah. Allah maha tahu hatinya sedang berharap kepada Allah. Atau ingin sesuatu dari Allah. Allah maha tahu. Andai seluruh makhluk berkumpul, semuanya bersatu. Semuanya meminta. Dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah maha mendengarkan, Allah maha mengetahui. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada makhluk yang lemah? Berharap kepada makhluk yang lemah, bergantung hati kepada makhluk yang lemah. Jangankan bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, mendengarkannya pun tidak. Jangankan mendengarkan banyak orang, satu orang pun tidak. Ketika dia sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ya. Jadi, hanya Allah yang pantas diibadahi. Karena hanya Dia yang maha mampu mengabulkan permohonan kita. Maka hanya Dia yang pantas kita persembahkan ibadah doa kita maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Pelajaran yang lainnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita kebodohan orang yang menyembah dan lebih khusus lagi orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena Allah tegaskan, yang menimpakan bahaya itu hanya Allah. Kemudian hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Dan apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Sungguh bodoh kita kalau masih saja berdoa kepada selainnya yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Jadi, ayat yang mulia ini menunjukkan batilnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Batilnya perbuatan yang dia lakukan dan bodohnya dia. Pelajaran berikutnya. Ayat yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita untuk berani di jalan Allah. Tidak takut
kepada celaan orang yang mencela, tidak takut kepada orang yang memusuhi, tidak kendor semangat kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan atau menjauhi apa yang Allah larang karena ancaman dari makhluk. Kenapa? Karena Allah mengabarkan kepada kita bahaya maupun kebaikan Allah yang mengaturnya, bukan makhluk. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara nasihat kepada anak kecil yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita teladani, anak-anak kita sejak kecil tanamkan kebaikan di jalan Allah atau tanamkan keberanian di jalan Allah. Jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan syariat Allah. Perhatikanlah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau masih kecil, Nabi SAW memberi nasihat kepada beliau. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai anak muda, wahai anak kecil, andai seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan bahaya, andai seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang Allah tetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan andai mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai rasa takut kita kepada makhluk menghalangi kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk andai bersatu sekalipun, apalagi hanya corona, satu makhluk saja. Ini kata Nabi SAW, seluruh makhluk andai semuanya bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Tapi jemaah sekalian, itu tidak menafikan usaha. Rasulullah SAW juga berusaha. Buktinya apa? Beliau misalkan dalam peperangan beliau buat parit untuk benteng atau strategi perang melawan orang-orang kafir. Beliau menyusun kekuatan, beliau mengatur strategi perang, beliau berjihad di jalan Allah. Itu usaha. Nah, di masa-masa penyakit, di masa-masa ada wabah, Nabi SAW melarang kita masuk di satu negeri yang terjadi wabah padanya dan melarang yang di negeri itu keluar darinya. Itu kan usaha. Nabi SAW melarang kita dekat-dekat dengan orang yang terkena penyakit kusta. Nabi SAW melarang orang yang terkena penyakit kusta atau penyakit menular memasuki satu negeri yang di situ tidak ada penularan penyakit tersebut. Ini perintah Nabi SAW. Apakah ada orang yang mengatakan kalau begitu Nabi SAW penakut? Tidak. Kalau begitu Nabi SAW tidak tawakal kepada Allah? Tidak. Karena Allah yang memerintahkan untuk berusaha. Makanya kata para ulama, orang yang menafikan usaha dengan dalih dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak berusaha, maka dia adalah orang yang menafikan hikmah Allah. Karena Allah yang menyuruh kita berusaha. Rasulullah SAW menyuruh kita berusaha. Kalau kita nggak mau usaha, sama saja kita menolak apa yang telah Allah tetapkan. Tapi sebaliknya juga, orang yang hanya bergantung pada usahanya, tidak tawakal kepada Allah, dia adalah orang musyrik. Dia mengandalkan dokternya, dia mengandalkan perawatnya, obatnya, vaksinnya, dia mengandalkan usahanya. Usahanya melakukan lockdown, karantina, pembatasan sosial. Itu usaha. Kalau semua usaha itu dia lakukan dan dia lupakan Allah, dia bergantung hati kepada usaha-usahanya, maka dia adalah orang musyrik, mempersekutukan Allah dengan usaha-usahanya tersebut. Jadi, seorang muslim itu bersikap pertengahan. Bergantung hati kepada Allah, tapi tetap melakukan usaha. Ini juga nasihat saya kepada saudara-saudara saya. Dari jamaah-jamaah yang berdakwah, yang melakukan tabligh, mengajak manusia ke jalan Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Amalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.
dengan seluruhnya. Secara menyeluruh. Jangan hanya sebagian diamalkan, sebagian tidak diamalkan. Menghindari penyakit. Menghindari wabah. Menjaga diri darinya. Itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, firra minal majzum, kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta, seperti kamu lari dari singa. Dan jemaah sekalian, corona ini lebih berbahaya dari kusta. Atau lebih cepat penularannya daripada kusta. Jadi kalau kusta saja Nabi SAW suruh kita menghindarinya, apalagi corona. Jadi, takut kepada penyakit menular, itu adalah rasa takut yang sifatnya tabiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW takut dan mengkhawatirkan umatnya tertimpa penyakit itu. Maka beliau suruh kita menjauh darinya. Itu tidak menafikan tawakal. Selama kita bergantung kepada Allah yang satu saja. Baik. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Allah mengajarkan kepada kita adab. Allah mengajarkan kepada kita adab. Ya, perhatikan jemaah sekalian. Dalam ayat ini ketika berbicara tentang keburukan, Allah katakan, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah anugerahkan. Jadi perhatikan ayat ini, ketika berbicara tentang keburukan, Allah katakan Allah timpakan keburukan kepadamu. Allah yang takdirkan itu. Tapi ketika berbicara tentang kebaikan, Allah mengatakan Allah menghendaki kebaikan bagimu. Karena memang Allah tidak menghendaki keburukan bagi kita. Allah timpakan keburukan karena ada hikmah-hikmah di balik keburukan itu. Jadi, inilah prasangka hamba kepada Allah. Tidak boleh prasangka buruk. Di balik musibah corona maupun musibah apapun yang menimpa kita, kita yakin Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Dan subhanallah betapa banyak kebaikan di balik musibah. Kebaikan mendapatkan pahala sabar. Kebaikan dosa-dosa terhapus. Subhanallah, sampai-sampai jemaah sekalian. Di masa para sahabat Nabi SAW, ada para sahabat yang lebih memilih sakit daripada sehat. Karena tahu ada kebaikan yang melimpah di balik itu. Seperti seorang wanita yang terkena penyakit ayan, penyakit berat. Awalnya beliau minta kepada Nabi SAW supaya didoakan agar sembuh. Tapi Nabi SAW mengatakan kepadanya, kalau kamu sabar, bagimu surga, atau itu lebih baik bagimu. Tapi kalau kamu mau saya doakan, ya saya doakan. Subhanallah, akhirnya dia memilih sabar daripada sembuh. Memilih sabar dengan penyakitnya daripada sembuh. Karena tahu kebaikannya sangat besar. Jadi ini termasuk adab kepada Allah. Jangan kita katakan Allah menghendaki keburukan bagi kita. Katakan Allah menimpakan keburukan. Tapi di balik keburukan itu Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Ini adab yang Allah ajarkan kepada kita. Jangan menisbatkan keburukan itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah penetapan sifat masyiah bagi Allah. Allah memiliki sifat berkehendak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Kata Allah, Allah memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Allah memiliki sifat kehendak. Makhluk juga punya sifat kehendak, tapi tidak sama tentunya antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran penetapan dua nama Allah dan dua sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka kita meyakini Allah memiliki dua nama ini dan sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat Al-Maghfirah, mengampuni,
dan sifat rahmah, menyayangi. Maka setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Tidak mungkin tidak mengandung sifat Allah. Oleh karena itu, sifat Allah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Karena ada sifat Allah yang tidak berasal dari nama Allah. Semua nama Allah mengandung sifat, tapi tidak semua sifat Allah dipetik dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, sifat Allah sangat banyak, lebih banyak daripada nama-namanya. Iya. Maka jemaah sekalian, karena Allah memiliki nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim, kalau begitu, boleh kita namakan anak kita dengan Abdul Ghafur atau Abdul Rahim. Ini penting diketahui, terutama di hari-hari ini mungkin ada yang mendengarkan juga, ada orang yang ngasih nama anaknya Abdul Covid. Covid nama penyakit, kok dikasih nama anaknya hamba Covid. Hambanya Covid, itu artinya dalam bahasa Arab, hambanya si Covid. Nama wabah penyakit. Itu kan makhluk dia. Harusnya hambanya Allah, Abdullah, atau Abdurrahman, atau Abdurrahim, atau Abdul Ghafur. Iya. Jadi itu termasuk syirik dalam ucapan. Kalau dia tidak bermaksud untuk memperhambakan anaknya kepada selain Allah, maka minimalnya itu syirik kecil. Tapi kalau dia memang menghamba kepada selain Allah, maka itu sudah syirik besar. Contohnya orang-orang Syiah, mereka namakan anaknya Abdul Husain, karena mereka memang menyembah Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Al-Husain tidak ridho kepada mereka. Mereka hanya mengaku-ngaku pengikut Al-Husain, tapi Al-Husain tidak ridho kepada mereka. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya sayang. Abi taklim dulu ya. Bismillah. Mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salam berupa kitab Zabur diperuntukkan bagi umat siapa? Sebagaimana Al-Quran untuk umat Islam, Injil untuk umat Nasrani, dan Taurat untuk umat Yahudi. Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Dan beliau adalah keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Kita menyebut bangsa atau negara yang menamakan diri dengan Israel hari ini. Bangsa penjajah. Jangan kita sebut dengan Israel. Dan mereka itu senang kalau disebut begitu. Katakan Bani Israel. Iya. Atau negara Yahudi lah. Jangan negara Israel. Karena Israel itu adalah nama seorang Nabi, Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah dari keturunan beliau. Jadi kitab Zabur adalah salah satu yang diturunkan kepada Bani Israel. Ya. Subhanallah, dahulu Allah berikan nikmat kepada mereka. Sama, Taurat Injil juga diturunkan kepada mereka. Semua mereka Bani Israel. Allah berikan nikmat yang besar kepada mereka. Tapi mereka tidak bersyukur, mengingkari nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Allah cabut nikmat tersebut dari mereka. Allah jadikan umat akhir zaman sebagai umat yang terbaik. Itulah sebabnya mereka iri kepada kita. Dan mereka akan terus memerangi kita. Dan Allah berfirman, وَلَا يَزَّالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti untuk memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian. Jadi ini bukan sekedar masalah tanah Palestina, tapi masalah akidah. Mereka ingin kita kufur seperti mereka. Waliyatubillah. Ya. Apakah berdoa setelah berwudu harus mengangkat tangan? Jawabannya bahkan tidak ada riwayat Rasulullah SAW berdoa setelah berwudu mengangkat tangan. Jadi kalau tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan, maka janganlah kita mengangkat tangan di situ. Ya. Begitu pula semacam sehabis sholat. Tidak ada riwayat juga beliau berdoa mengangkat tangan. Bahkan yang afdal berdoa itu dalam sholat, bukan di luar sholat. Dan di luar sholat atau setelah sholat, tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan berdoa. Ya.
Jadi hal-hal yang tidak ada riwayatnya. Nabi SAW mengangkat tangan, jangan kita mengangkat tangan di situ. Kecuali kata sebagian ulama, kadang-kadang. Kadang-kadang kita lakukan. Kenapa? Kadang-kadang boleh karena ada dalil yang bersifat umum. Ya. Namun doa-doa yang sifatnya umum, tidak terikat dengan amalan tertentu atau waktu tertentu. Bukan sehabis sholat, bukan sehabis berwudu. Tapi kapan saja kita mau berdoa, nah itu yang dianjurkan mengangkat tangan. Disitulah kita terapkan hadis Nabi SAW, Innallaha hayyun karimun, yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilas sama', thumma yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah maha pemalu lagi maha pemurah. Allah malu dari seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit. Dia berdoa dalam keadaan mengangkat tangan, lalu dia kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Ya. Jadi ini maknanya doa bersifat umum. Tapi di tempat-tempat khusus seperti habis berwudu, habis sholat, tidak ada dalil Nabi SAW mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Hanya saja karena kata sebagian ulama, karena ada dalil umum, kalau kita lakukan kadang-kadang boleh, tapi jangan dirutinkan. Karena tidak ada dalil Nabi SAW melakukan itu. Ya. Apakah jika melanggar syariat Allah karena tidak enakan kepada manusia, tanpa menghalalkan pelanggaran syariat tersebut membatalkan keislaman? Jawabannya tergantung maksiatnya dulu. Tergantung pelanggaran syariatnya. Apa yang dilanggar? Kalau melanggar tauhid, artinya berbuat syirik, atau berbuat dosa kekafiran, maka hukumnya adalah kufur, membatalkan Islam. Tapi kalau maksiatnya tidak sampai membatalkan Islam, ya, contohnya melakukan korupsi, jadi nggak enak sama bos suruh tanda tangan, nanti dapat bagian juga, tanda tangan melakukan perjalanan, padahal perjalanan fiktif, keluar dananya dibagi-bagi, maka ini adalah dosa besar. Selama kita yakin itu haram, tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kalau kita menghalalkan yang haram, barulah sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. InsyaAllah ta'ala ini masih ada babnya, akan kita bahas lagi. Dan sudah kita bahas sekilas di bab yang ke-6. Salah satu pembahasan bab yang ke-6 adalah orang yang taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau dia sampai menghalalkan maksiat tersebut, maka itu syirik. Karena hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Apakah boleh ketika hendak berdoa, lalu kita memulai doa tersebut dengan surat Al-Fatihah? Karena di situ terdapat pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya jemaah sekalian, tidak ada dalilnya Rasulullah SAW berdoa. Sebelum berdoa, beliau baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Atau di tengah berdoa, beliau baca Al-Fatihah. Atau setelah berdoa, beliau baca Al-Fatihah. Begitu pula memulai acara atau menutup acara, beliau baca Al-Fatihah. Tidak ada. Tidak ada dalil pengkhususan Al-Fatihah untuk itu. Kalau kita katakan, itu kan kandungan Al-Fatihah bagus. Kenapa nggak boleh? Nah jemaah sekalian, yang lebih tahu mana yang terbaik dalam beramal kan Rasulullah SAW. Walaupun kandungannya bagus, tapi penempatannya kan lebih tahu. Untuk menempatkannya adalah Rasulullah SAW, bukan kita. Ya, bukan kita. Iya. Sebagaimana juga kita dalam sujud tidak membaca surat Al-Fatihah, karena kita tahu itu bukan tempatnya. Kenapa bukan tempatnya? Karena Rasulullah SAW tidak mengamalkan. Maka begitu pula dalam berdoa, dalam sholat maupun di luar sholat, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk tahiyat, ketika duduk di antara dua sujud. Kenapa kita nggak baca Al-Fatihah? Karena kita tahu Nabi SAW tidak membacanya ketika itu. Begitu pula di luar sholat dalam berdoa, Nabi SAW tidak membaca Al-Fatihah. Ya, hanya saja sebagian ulama mengatakan, kalau kita baca kadang-kadang 3 ayat pertamanya, boleh. Untuk memuji Allah dengan 3 ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin. Karena memang sunnah berdoa memuji Allah. Iya. Tapi kan keseluruhan Al-Fatihah tidak semua mengandung makna pujian. Sebagainya mengandung makna permohonan dan makna-makna yang lain. Iya. Wallahu alam. Apakah seorang mujahirin dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, dosa apapun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau pelakunya bertobat. Memang ada hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Tapi jemaah sekalian, dalil-dalil menunjukkan kalau dia bertobat Allah akan ampuni. Kalau dia bertobat, Allah akan ampuni. Ya. Bahkan makna hadis tersebut, andai dia tidak bertobat sekalipun, selama dosanya bukan kesyirikan dan kekafiran, mungkin Allah ampuni. Kenapa jemaah sekalian? Karena hadis tersebut bermakna ancaman. Ancaman beda dengan janji. Jadi kita harus bedakan. Nah ini manhaj dalam memahami dalil-dalil. Ahlus sunnah dalam memahami dalil, ancaman dan janji itu beda. Kalau janji pasti Allah tepati. Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, balasan ini dan itu. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu pasti Allah kabulkan, nggak mungkin Allah ingkari. Tetapi ancaman untuk para pelaku dosa, dan dia masih muslim, itu belum tentu Allah tepati. Nah, ini harus kita bisa bedakan. Ini ancaman. Kata Nabi SAW, semua umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Ini kan ancaman. Ini ancaman. Jadi belum tentu Allah tepati. Tidak diampuni, belum tentu. Dari mana kita bisa pahami itu? Karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Dan juga kita tidak sekedar pahami karena kita temukan ada ayat yang menerangkan seperti itu, tapi kita ambil ini dari pemahaman generasi salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak memahami hal ini yang menyebabkan Khawarij terjerumus dalam pengkafiran terhadap para pelaku dosa besar. Karena mereka mengambil satu ayat, membuang ayat yang lain. Atau mengambil satu hadis, membuang hadis yang lain. Dan tidak memahami sesuai dengan pemahaman salaf. Ini penyebab kesesatan kaum Khawarij. Alhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita jawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.